Hadirin, saatnya kita mendengarkan pemaparan para testimoni yang telah hadir dan berkenan berbagi. Sekali lagi kami garis bawahi, tidak ada rekayasa tentunya dalam penayangan testimoni ini, karena kami belum pernah menghubungi narasumber secara akurat. Jadi pagi ini mereka sudah hadir, alhamdulillah. Ada Bapak Baskara Agung, ada Mbak Dini, ada Mas Hendrayani atau Pak Hendrayadi, dan Mrs. M, serta Ibu Dita Ratna. Mungkin saya boleh membacakan sedikit sebelum saya barangkali langsung paralel saja ya, atau Pak Baskara, iya baik. Pak Baskara Agung Wibawa, warga RW 13, mohon maaf kami menyebutkan, Kemang Pratama 3. Beliau mulai sakit 13 Maret 2020, jadi awal pandemi ya. Dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta pada 24 Maret 2020 dan dirawat selama 18 hari dengan status positif COVID. Beliau bekerja sebagai Vice President di salah satu BUMN perusahaan gas negara. Mungkin langsung saja, nanti silahkan jika ada pertanyaan kepada para testimoni, silahkan memasukkan di Zoom chat. Pak Baskara Agung, selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baskara, mungkin ini langsung saja ke pertanyaan. Barangkali kalau ada Bapak ingin menyampaikan sesuatu, silahkan langsung juga disampaikan. Pertanyaan ini hanya untuk menggiring pemirsa atau audiens pada pagi hari ini untuk mendapatkan gambaran. Apa yang terbersit Pak saat itu, saat Bapak dinyatakan positif terkena coronavirus Pak? Ya, begitu dokter mengatakan saya suspek COVID, saat itu juga langsung ambyar ya. Kaki saya itu sudah nggak bisa berdiri lagi gitu loh, seolah-olah nggak bisa berdiri lagi, semuanya lemes. Dan yang saya pikirkan kan keluarga saya, anak-anak saya, kemudian istri saya dan sebagainya. Ya, sebegitu hebatnya, dahsyatnya informasi tentang saat itu Bapak menjadi suspek COVID-19. Adakah perasaan denial, Pak? Mengingat Bapak adalah aktivis yang bergerak di bidang perusahaan negara yang begitu hebat. Adakah perasaan denial atau tidak menerima dan masih saja tidak percaya bahwa Bapak terkena COVID-19? Ya pastinya ya, ada perasaan yang tidak menerima. Tapi yang paling yang saya rasakan itu adalah perasaan skeptis ketika itu, karena saya ini kan komorbid dan yang tadi diceritakan oleh Dokter Basuni itu sebagian besar itu sudah saya rasakan. Saya dalam 2 tahun terakhir ini mempunyai penyakit jantung, di mana alhamdulillah itu bisa terlampaui semua. Saya mempunyai hokem, ada penebalan dinding jantung. Setelah penebalan, saya juga pernah kardiokarditis sehingga selama 40 hari saya harus diinfus menggunakan antibiotik dalam dosis yang sangat tinggi selama 40 hari. Kemudian saya juga pernah serangan jantung selama 4 kali, di mana saya tahu persis bahwa komorbidnya ini adalah komorbid COVID, sehingga ketika itu saya memang benar-benar cemas. Dan kebetulan yang menemukan sakit saya itu adalah dokter jantung. Perlu kami sampaikan bahwa saya sakit di tanggal 13, saya sudah ke 2 rumah sakit, dan 2 rumah sakit itu ketika itu tanda kutip sedikit menolak gitu loh, menolak saya, karena pada saat itu belum lazim orang sakit COVID, itu masih pertama-pertama. Saya masuk rumah sakit di Jakarta Selatan itu saya hanya dikasih infus penurun panas, begitu
tidak panas, saya langsung disuruh pulang gitu loh. Kemudian di dokter yang lain juga seperti itu gitu, karena dokter sendiri ketika itu belum memahami apa sakit COVID itu seperti apa, karena saya termasuk angkatan agak pertama gitu. Iya, betul. Kemudian saya ke dokter jantung saya di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur, beliau mengatakan saya ini suspek COVID karena hasil darah saya itu CRP saya tinggi. CRP itu C-reaktif protein, di mana itu normalnya itu adalah 5, saya itu sudah mencapai 50. Wow. Kemudian dokter jantung saya itu menyatakan bahwa ini adalah COVID. Mengapa saya ke dokter jantung ketika itu? Karena saya hampir sudah putus asa. Karena saya sudah merasakan saya ini ditolak di berbagai rumah sakit gitu loh. Makanya saya pura-pura periksa jantung. Begitu dimasuk ke jantung, saya cerita kondisi saya, langsung dokter jantung saya ini COVID gitu. Dan dokter jantung saya ketika itu, wah ini harus opname, karena kan kebetulan saya mempunyai komorbid, kemudian saya itu pernah operasi namanya ablasi, 2 kali, 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Kemudian saya juga sudah dipasang di dada saya seperti ring? Bukan ring, mesin ya, apa ya, CDI ya. Oh, CDI ya. Jadi ada sebesar apa ya, ICD bukan CDI. Kalau CDI kan kendaraan bermotor ya, ICD. Itu sebesar 10 cm kali 5, bukan, 5 kali 5 cm lah di dalam jantung saya, sehingga itu benar-benar harus dijaga. Dan kebetulan saat itu mitra keluarga itu penuh, sehingga ketika saya itu dikasih tahu saya COVID, saya mencari sendiri itu rumah sakit yang kosong itu, saya telepon sendiri, karena begitu orang itu dinyatakan COVID, itu sudah tidak ada yang berani mendekat. Itu faktanya, orang-orang itu satu persatu menjauh, kemudian saya juga di tempat pojokan gitu, saya cari rumah sakit dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam, akhirnya saya dapat. Itu pun saya dapat karena saya telepon Direktur Pertamina, saya minta tolong gitu. Kebetulan RSPP itu ketika itu belum menjadi rujukan dari COVID, ya akhirnya kebetulan ada beberapa direktur anak perusahaan RSPP juga ada yang kena, akhirnya itu dibuka dan alhamdulillah saya bisa masuk RSPP. Itu kira-kira ceritanya. Ya, Pak Baskara, mendengarkan ini apa yang kami rasakan adalah perjuangan Pak Baskara dalam mengalami beberapa kelainan yang sudah memang ada, terlebih mendapatkan anugerah menjadi pasien, anugerah dalam tanda kutip ya Pak ya, menjadi pasien COVID-19. Ternyata alhamdulillah, Masya Allah, sampai hari ini Bapak masih diberi kesempatan untuk berbagi rasa dan pengalaman dengan kami. Pak Baskara, bagaimana, apa yang dapat Bapak sampaikan kepada kami atau kepada pasien yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19, Pak? Pertama ya, waspada memang harus, tetapi jangan takut berlebihan. Karena dokter saya bilang bahwa COVID itu yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Perasaan gembira, perasaan optimis, itulah yang menciptakan kesembuhan.
Oleh karena itu, ketika saya di rumah sakit, saya usahakan bergembira terus. Saya live dari berbagai grup, karena kalau saya membaca dari grup itu kan cuman hal-hal yang cemas, kemudian korban dan sebagainya. Saya live, saya minta teman-teman saya kabar-kabar kebaikan itu dikirim kepada saya. Ketika itu Wali Kota Bogor sudah sembuh, kemudian yang lain-lain sudah sembuh. Itu yang saya konsumsi beritanya, berita-berita positif. Kemudian gembira. Saya yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini saya percaya betul gitu loh. Sehingga setiap hari saya isi dengan rasa gembira. Karena saya hobinya masak, saya buka YouTube memasak terus dari pagi sampai malam gitu loh. Sehingga saya tidak sempat berpikir untuk hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang negatif. Kemudian bagi tetangga, kebetulan ada tetangga di RT 7 juga sedang mengalami sakit. Kemudian di RW 13 juga ada, saya yakin di Kemang Pertama ini juga ada yang sakit. Masih, Pak. Saya sampaikan bahwa kita harus optimis bahwa penyakit ini bisa dilawan oleh diri sendiri. Takut boleh, tetapi jangan berlebihan. Dan kita tidak sendirian, bahwa kita pasti bisa melampaui. Dan Just Info, saya kena itu bersama istri saya dan sopir saya, sehingga bertiga kena semua gitu. Kebetulan saya dan istri saya bisa berdampingan di kamar sehingga kita bisa saling menguatkan. Memang kalau dirasakan sulitnya, ya memang sulit, tetapi kita harus bicara hal-hal yang positif, kemudian bahwa ini pasti sembuh. Saya bicara bahwa 90% lebih orang COVID itu sembuh. Alhamdulillah, amin. Nah, jadi itu kira-kira. Baik, ya. Pak Baskara, sebelum kami kepada narasumber atau testimoni yang kedua, ada satu pertanyaan, Pak, yang barangkali juga bisa dijawab untuk kita. Untuk Pak Baskara, setelah Bapak dinyatakan sembuh dan mulai bekerja, apakah ada masyarakat atau teman-teman di kantor yang menjaga jarak atau membatasi interaksi dengan Bapak? Dan bagaimana Bapak menghadapi hal tersebut, Pak? Ya, 1-2 ada ya yang masih takut sama saya, tapi saya cuekin aja deh. Kebetulan saya kan koordinator penanggulangan COVID di perusahaan, jadi saya langsung terlibat. Dengan saya koordinator, mungkin teman-teman juga lebih empati untuk menaati protokol COVID gitu loh, karena saya pernah menderita COVID ya. Saya di rumah sakit 18 hari, di rumah itu 10 hari, ditambah 14 hari pasca rumah sakit, sehingga total itu sekitar 42 hari saya itu benar-benar mengurung diri, isolasi mandiri. Penyakit ini sangat istimewa sehingga butuh kesabaran dan butuh kebesaran hati. Ya, baik. Untungnya tidak ada peraturan dari itu ya Pak ya, Badan Penanggulangan Perusahaan yang menyatakan harus ketemu dengan Pak Baskara gitu ya. Jadi silakan aja, siapa juga yang menularin ya Pak ya. Iya. Baik Pak Baskara Agung, kami mohon izin terima kasih dulu. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat. Kita akan lanjut ke testimoni yang kedua. Ada Nurul Huda Anissa Hamdini, warga RW 11, Kemang Pratama 1, sudah hadir juga Kak Dini ya. Ya, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga RW 11, Kemang, hasil swab dengan status positif. Diterima pada hari Minggu terakhir bulan Agustus 2020, sempat melakukan isolasi mandiri beberapa hari di rumah, dan
dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi 1 September. Diizinkan dokter pulang setelah 10 September 2020. Saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Kami mengenalnya dengan Ananda Dini atau Kak Dini. Kak Dini sayang, teman sekantor, saudara, atau keluarga, dan tetangga barangkali sayang, siapakah yang paling berkontribusi positif untuk sharing dengan Kak Dini? Pasti keluarga ya, yang keluarga, tetangga tuh banyak banget ngebantu aku karena yang positif di rumah itu termasuk ibu sama ayah, sama anakku juga positif. Jadi kita susah untuk ngapa-ngapain gitu, untuk kayak menyiapkan makanan pun juga susah. Karena mendadak positifnya, jadi nggak ada persiapan apa-apa untuk beli-beli kebutuhan gitu untuk di rumah. Jadi tetangga-tetangga di sekitar rumahku itu alhamdulillah benar-benar ngebantu untuk ngirimin makanan, warga-warga Kemang Pratama RW 11, ngirim makanan, ngirim kebutuhan lah pokoknya untuk sekeluarga di rumah gitu. Alhamdulillah kantorku juga ngirimin masker, terus kayak makanan juga, buah juga. Jadi alhamdulillah sangat-sangat terbantu gitu, Tante. Baik. Adakah Kak Dini share secara pribadi dengan seseorang barangkali di luar anggota keluarga atau sahabat atau siapa? Iya, jadi pertama kali sekitar hari Kamis tanggal 27, aku dikabarin bahwa di kantor itu ada yang positif. Terus karena memang sebelumnya aku ngerasa radang tenggorokan, di situ udah mulai kayak parno nih, aduh takut kalau misalkan aku pun juga positif gitu. Nah, hari Kamis tanggal 27 Agustus itu indera penciumanku sama indera perasa aku udah 6, bener-bener nggak berasa apa-apa, nggak bisa nyium bau apa-apa. Di situ aku udah langsung ngedown, Tante. Bener-bener kayak, masa sih aku positif gitu, karena di kantor pun aku masker iya pasti, hand sanitizer pasti, di meja, di tas, di mana-mana aku taruh hand sanitizer. Nah, terus udah di situ aku langsung telepon sahabat aku gitu. Udah di situ nangis-nangis karena bener-bener nggak bisa nyium apapun, parfum nggak bisa nyium, lotion nggak bisa nyium, minyak kayu putih pun aku nggak bisa nyium. Dari situ aku mutusin untuk swab mandiri. Besok paginya jam 9 pagi aku swab mandiri. Terus hasilnya sekitar jam 2 siang keluar bahwa aku positif. Dari situ aku langsung isolasi mandiri, udah di kamar aja. Ibu sama ayah aku langsung ngabarin ke komplek, ke RW, Pak RW. Terus langsung dikonfirmasi ke puskesmas kalau misalkan aku terkena COVID. Lanjut hari Seninnya itu keluargaku di swab mandiri juga, ada fasilitas dari kantor. Setelah swab mandiri, ketahuan lah kalau misalkan ibu, ayah, sama anakku positif. Di situ posisinya aku udah di rumah sakit. Ngedown banget karena aku merasa aku yang menularkan mereka gitu kan. Karena ya kalau bisa milih mah mending aku aja gitu yang sakit, jangan sampai keluarga aku gitu ya. Tapi alhamdulillah support dari teman-teman, dari keluarga, dari tetangga-tetangga juga komplek RW 11 sangat besar ya? Sangat besar. Jadi alhamdulillah sih aku sekarang sudah sehat, sedang isolasi mandiri juga di rumah, udah pulang dari rumah sakit. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau boleh rewind sedikit saja,
saat Kak Dini dinyatakan positif lalu dikirim ke rumah sakit, beberapa hari kemudian tahu bahwa ibu juga terserang positif, dan lebih khusus lagi adalah ayah dan si kecil Kayla. Bagaimana saat itu perasaan Kak Dini ya? Barangkali bisa share Kak? Kalau dibilang sedih, pasti sedih. Aku pas keluar hasil anakku positif, aku telepon Tante Dede juga. Karena apa ya, aku di rumah sakit juga masih lumayan sesek gitu kan dadanya. Iya. Tahuan anakku positif dan aku nggak bisa ngedampingin lebihnya lagi ya. Apa namanya, jadi aduh aku udah nggak bisa ngegambarin sedihnya aku gimana saat itu. Cuma alhamdulillah mungkin imun anakku kuat gitu, jadi jatuhnya dia nggak ada gejala gitu Tante. Jadi alhamdulillah bikin aku juga rada tenang sih gitu. Semangat. Oke, jadi setelah ketahuan alhamdulillah akhirnya qadarullah dinyatakan negatif nih Kak Dini nih, boleh pulang. Ibu kan duluan pulang ya? Iya, Ibu duluan pulang. Ayah dan Kayla masih isolasi mandiri. Terus Kak Dini saat tahu hasil swab terakhir adalah negatif, apa sih yang mau dan ingin dilakukan itu apa pertama kali? Peluk Kayla kah atau apa gitu? Itu karena tiap hari sehari udah kayak minum obat Tante, aku nelpon Kayla di rumah sakit, makan siang aku telepon, sarapan, makan malam itu pasti aku telepon Kayla. Jadi ya itu yang mungkin semangat aku buat sembuh ya Kayla kan, karena bisa main lagi sama dia kalau udah pulang ke rumah, bisa peluk, bisa tidur bareng lagi gitu Tante. Iya. Baiklah, demikian Dini ya, Kak Dini sudah menceritakan beberapa pengalamannya saat beliau di rumah sakit. Ada ibu juga yang positif, ayah bahkan si kecil, buah hati satu-satunya Ananda Kayla, cucu kami Kayla juga terinfected atau positif COVID. Namun demikian, akhir dari semua perjuangan ini adalah ucapan terima kasih dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan semakin baiknya kondisi Kak Dini maupun Pak Baskara dan teman-teman testimoni lainnya. Kak Dini izin Tante ke testimoni berikutnya. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih Tante. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah Mas Hendrayadi. Mas Hendrayadi sudah hadir di ya. Mas Hendrayadi. Hendriyadi ya. Hendriyadi, maaf. Pak Hendriyadi. Sudah hadir? Nggak kelihatan. Tidak terlihat, apakah ada? Lewat dulu aja, Mbak. Oke. Baik. Kalau Pak Hendriyadi belum ada, barangkali kami akan ke testimoni berikutnya. Mrs. M. Mrs. M sudah ada? Maharani Eko bukan? Ya, saya hadir. Makasih Bu Salma untuk ya, baik, terima kasih Bu. Kesempatannya. Ya. Boleh disebut dengan Mrs. M aja ya? Ya, silakan apa aja, it's okay. Baiklah, Ibu cantik. Miss, yang kami dengar ataupun yang kami tahu, Anda rajin berolahraga, hidup Ya, sehat dan teratur, ya? Ya. Lalu apa yang sangat membuat Anda merasa kesal barangkali atau sedih atau bahkan marah saat mengetahui Anda terkena COVID positif? Pertama, yang terinfeksi terlebih dahulu suami. Waktu suami di swab, saya sehat ikut melakukan swab. Setelah hasil suami keluar menyatakan bahwa positif, terkonfirmasi positif di subuh hari, pagi-pagi sekali saya langsung membawa anak-anak
driver sama pembantu langsung pergi swab. Oh, semua. Di sore harinya, karena ya langsung, karena kami semua dalam keadaan tidak batuk di rumah, karena memang setiap makanan secara protokol sangat ketat. Bahkan kita pulang dari luar punya kamar mandi khusus, jadi nggak masuk ke kamar mandi di ruang tidur kita. Nah, keluar juga kadang kalau ke sesuatu tempat beli sesuatu juga pakai sarung tangan. Sehingga waktu Bapak terkonfirmasi positif, kami semua melakukan swab. Karena waktu itu sampai di lokasi swabnya mengalami antrian, sehingga sore hari jam 6 sore kami baru tahu bahwa kami terkonfirmasi positif. Yang membuat saya sangat sedih karena satu keluarga. Dan selama ini informasi yang kita dapat, COVID itu kayaknya sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi saat terkonfirmasi itu, saya langsung down, terus lemes banget, merasa aduh sesak seperti apa sih. Ada sebenarnya kita nggak sesak, tapi pola pikir kita udah sangat panik gitu. Iya. Nah, karena Bapak sudah tertangani dengan baik sama Prof, jadi keesokan paginya, karena jam praktek Prof pagi, saya langsung mengambil tindakan. Saya nggak bisa berlarut dengan keadaan seperti ini. Jadi tindakan yang saya lakukan pertama, saya segera konsultasi dokter. Dan dokter mengatakan bahwa tidak ada simptom dan secara klinis kondisi oke, sehingga kami memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah, terus kami karena udah adanya konsultasi dengan dokter, kami melakukan konsumsi obat dokter secara teratur, bahkan saya buatkan jadwalnya. Jam sekian harus makan, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Selain itu, kita makan makanan yang bergizi, seperti sayur-sayuran yang cukup banyak, buah-buahan, dan melakukan olahraga teratur dengan sinar matahari. Terus melakukan protokol kesehatan, karena kita sekeluarga kena, tapi baik Bapak, saya, anak, semua dimasukin ke dalam kamar yang berbeda-beda. Ya. Dan setiap keluar, kami selalu memakai masker dan dengan jarak, misalnya makan. Tapi kita punya spot makan sendiri-sendiri. Oh ya. Terus ada jam alarm, kumur garam misalnya, minum obat. Jadi kita serentak mensupport antara satu dengan yang lain, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan pakai list, saya sudah. Jadi saya yakin walaupun tidak ketemu, tetapi ada checklist bahwa memang semuanya sudah lakukan dengan baik dan benar gitu. Iya. Baik. Miss M, boleh share nggak? Waktu itu Miss M dirawat nggak ya? Mohon maaf. Dirawat atau tidak? Tidak, karena seperti yang tadi saya katakan, secara simptom dan klinis saya tidak batuk, tidak demam. Jadi setelah konsultasi dengan Prof mengatakan bahwa itu tidak perlu dirawat. Ya, cukup dengan isolasi mandiri. Dan pihak puskesmas juga udah datang ke rumah, melihat bahwa kita perlu adanya sirkulasi udara yang cukup. Nah, rumah dalam keadaan sirkulasi udara yang cukup, terus masing-masing juga tinggal di kamar yang berbeda-beda. Maksudnya mereka punya kamar mandi sendiri dan tidak mengganggu yang lain gitu. Baik, Miss M, kalau begitu karena tadi saya berniat menangkakan bagaimana fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Vaskes, ternyata puskesmas datang ya Bu ya? Datang dan karena kami sudah melakukan swab mandiri pertama, puskesmas melakukan swab mandiri kedua setelah 8 hari. Ya, mohon footnote itu semua digratiskan ya Bu?
Oh iya, benar. Terima kasih banget. Ini semua gratis. Dari Ya. Puskesmas semua gratis. Baik, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kami akan menanyakan adakah pola hidup sehat setelah alhamdulillah semua dinyatakan negatif, adakah pola hidup sehat yang bisa diajarkan pada para hadirin kali ini? Karena saya sudah terinfeksi, tapi saya nggak mau imun saya turun. Jadi saya tetap menjaga imun saya. Jadi waktu kejadian ini saya selalu kumur garam dan sampai sekarang juga saya tetap menerapkan pola saat saya terinfeksi COVID ini. Jadi bangun tidur selalu kumur air garam, terus makan pagi, konsumsi vitamin, makan jus buah, sayur-sayuran harus cukup. Jadi satu hari minimal jus buah ataupun buah potong boleh 2 kali. Tapi olahraga tetap harus ya. Harus cukup untuk jaga stamina. Tapi di pagi hari biasanya saya konsumsi telur 1, anak-anak 1 telur. Telur ya Bu ya. Ya, Jadi tidak mengurangi aktivitas berolahraga meskipun dinyatakan saat itu positif, bahkan sekarang masih meningkatkan kegiatan berolahraga. Ibu Miss M, ada satu pertanyaan, barangkali ini apa namanya, ini pengalaman yang benar-benar ya bisa dibilang sensitif atau membahagiakan, menyenangkan. Kalau Kak Dini tadi bilang support tetangga, support RW 11 itu sangat hebat. Kalau Miss Tin, ini pertanyaannya Miss M, bagaimana pandangan atau tanggapan masyarakat sekitar setelah Anda diketahui terpapar COVID dan bagaimana Anda menyikapinya atau keluarga menyikapinya? Kalau dari pihak keluarga memang banyak sekali yang mensupport. Untuk pengurus di warga, untuk lingkungan ini, warga sangat baik, memberikan doa, support, bantuan. Tapi memang ada juga warga yang merasa sangat keingintahuannya sangat besar. Itu juga ada dan bertanya terus. Itu juga sangat kami hargai karena mereka bertanya dengan orang yang terinfeksi secara langsung, jadi merasa lebih akurat. Tapi ada juga warga yang merasa ketakutan dan merasa wah bagaimana ya, apakah kita akan mengganggu dia, kenapa kita nggak dimasukin ke rumah sakit, kenapa masih boleh isolasi mandiri di rumah, kenapa supir kita masih nganterin kita makan, walaupun supir saya kan tidak terinfeksi gitu. Jadi saya mau minta bantuan dari siapa gitu loh. Jadi sampai di grup tuh ribut banget, tapi saya menanggapinya tanpa saya jawab. Karena kondisi saya waktu itu merasa habis itu down banget karena saya pertama karena suami yang kena, jadi saya harus urus semua keperluan suami. Hari ketiga saya drop, akhirnya suami yang urus saya gitu. Jadi untuk hal-hal yang negatif seperti dengan Bapak Baskara, saya tidak mau lihat dan saya tidak mau dengar dan saya tidak mau jawab. Jadi saya offin semua. Jadi fokus yang saya lakukan pertama kali, pokoknya saya bisa, saya sembuh, saya sehat. Untuk anak-anak saya apalagi semuanya kena, walaupun begitu mereka tetap e-learning, tetap jalan terus dengan support makanan yang cukup, mereka tetap jalan. Begitu. Ya. Jadi sejalan juga yang disampaikan oleh psikolog kita tadi bahwa aktivitas terus dan tidak berhenti berkegiatan ya Bu ya. Jadi e-learning terus, belanja terus nggak Bu? Gimana? Oh belanja nggak keluar lagi Bu, sampai sekarang saya nggak berani keluar belanja, jadi parno banget. Parno ya Bu ya? Parno. Jadi sekarang enggak, saya dibantu sama tetangga sampai sekarang disupport. Tetap disupport karena mereka punya cara belanja gitu. Terutama saya disupport dari makan pagi, malam, makan siang dan malam. Terus tetangga juga banyak support kami dengan snack yang bergizi gitu. Seperti bubur kacang hijau tiap hari diantarkan. Iya. Jadi bangga jadi warga Kemang Bu? Oh, sangat bangga menjadi warga Kemang, sangat kompak Bu. Ya, Miss M satu lagi, karena keluarga itu termasuk klaster keluarga ya Bu, kalau nggak salah ya? Benar.
suami terkena, anak juga dinyatakan positif, ibu juga menghadapi segala pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Siapa kira-kira kalau boleh tahu orang yang paling dekat saat musibah terjadi? Di mana dia adalah sumber kekuatan dan semangat saat Anda betul-betul membutuhkan seseorang. Kira-kira siapa ya, Bu? Ya, pasti suami pertama. Yang selalu saya memberikan semangat walaupun dengan di kamar berbeda. Jadi setiap malam kita doa bersama menggunakan WA call. Oh ya. Video call, doa bersama. Terus tapi di samping saya sangat membutuhkan, di sini juga ada satu warga yang sangat membantu saya dari awal sampai sekarang. Dia benar-benar menawarkan dengan tulus, dengan ikhlas semua bantuan yang benar-benar saya butuhkan. Dari makan pagi, siang, malam, dan semua keperluan saya disupport. Itu tetangga, Bu? Tetangga, tapi dia memang teman, udah cukup lama, dan dia sangat tahu apa yang saya butuhkan. Jadi dia tidak bertanya kepada saya, apa yang kamu butuhkan? Tapi dia langsung hadirkan barang itu untuk saya, gitu, semua keperluan saya. Ya. Saya sangat berterima kasih. Ya. Benar-benar berterima kasih. Ya, oh Ibu boleh sampaikan salam terima kasih kepada beliau. Oh iya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu kami dengan sangat tulus dan ikhlas, tapi bukan cuma satu, tapi banyak sekali juga. Sekali ya, Bu, ya. Termasuk salah satu yang ada di sini sebagai salah satu penyelenggara webinar juga ada di sini. Oh iya, saya yakin tuh Pak HS bukan ya, Bu? Oh, bukan. Kalau boleh saya sebut, Pak Harto. HS tuh Bu, Pak HS. Oh iya ya, oh iya benar, dia sangat membantu saya. Iya betul, beliau tuh memang sosial sekali Bu. Jadi salut buat beliau dan istri juga yang memang selain memang usahanya obat-obatan produk yang kesehatan, beliau juga memang sangat kalau kita bilang ringan tangan ya Bu ya. Terima kasih Pak Harto dari Miss M. Ibu Miss M, barangkali kita beranjak dulu kepada testimoni yang lain sampai kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Miss M. Semoga keep healthy, semua sehat di rumah sana dan tetap bersemangat, tetap berpikir positif ya. Kami masih menyiapkan webinar, Zoom chat bagi testimoni. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan kepada para testimoni. Kalau boleh ke Pak Basgara Gung. Budita dulu. Oh, maaf. Budita ya. Oke, baik. Setelah pesan yang berikut ini, kita langsung kepada testimoni Ibu Dita Ratna dan ada beberapa pertanyaan. Ya, baik. Pesan sponsornya sudah lewat. Mudah-mudahan pesan sponsor itu juga bermanfaat.
Sebelum kita menanyakan konklusi dari cerita tadi kepada psikolog kita Ibu Budi Sarasati, saya akan coba berbicara dengan Ibu Dita Ratna. Bu Dita Ratna dari RW 36 Kemang Pratama. Ibu sudah hadir, Bu Dita? Assalamualaikum Bu, udah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, kami juga ingin menanyakan beberapa hal. Seperti yang kami ketahui bahwa Ibu sebenarnya tidak terinfek ya, tidak infected COVID-19 positif, tetapi Ibu merawat Bapak yang positif COVID-19. Saya nggak usah menanyakan detail, barangkali Ibu bercerita aja, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi. selalu sehat. Memang saya tidak terinfeksi COVID, yang terinfeksi suami saya dan anak-anak saya. Jadi suami saya terkena di kantor, Iya. anak saya ketularan. Kenapa saya nggak? Yang ditanyakan kenapa saya nggak kena ya, Bu? Iya, itu tadi. Kenapa istimewa? Rahasianya apa? Yang tidak kena di rumah saya ada 2. Jadi saya sama asisten rumah tangga. Kenapa? Mungkin karena saya ini ya, kalau saya lihat di rumah ini yang paling parah kena itu yang memang tidak, yang jarang olahraga, Bu. Jadi suami dan anak saya pertama itu mereka, jadi suami saya tuh jelek seperti tipes, dia ada DM, jadi saya sempat khawatir ya Bu. Yang ya udah lumayan mesti injeksi sekian satu hari. Lalu anak saya yang pertama itu kerjanya cuma belajar aja di kamar, nggak pernah olahraga, nggak pernah main sepeda gitu. Itu memang dia tidak memang panasnya cuma sebentar, tapi dia tidak bisa cium dan rasa. Tapi kalau anak saya yang kecil, dia masih karate 1 minggu 1 kali. Dan itu tidak kena? Itu kena juga, tapi cuma nggak bisa cium. Makannya masih 4 kali sehari, Bu. Jadi saya kayaknya gini, Bu, kayaknya saya olahraga tiap pagi. Memang yoga, tapi saya jalan pagi tiap hari. Kita kena matahari. Kalau asisten saya kan tiap hari dia beli sayur ya mungkin ya. Jadi maksud saya kena sinar matahari. Sinar matahari ya. Jadi mungkin kita tidak terinfeksi karena itu. Saya evaluasi kan kenapa kok saya nggak kena, kenapa kok asisten saya nggak kena. Sempat sih agak kayak masuk angin gitu, saya takut kan, wah jangan-jangan saya kena COVID. Jadi kita saya nanya ke asisten saya nih, kamu gimana pagi ini, pusing nggak tadi malam? Tadi malam gimana, tenggorokannya sakit nggak? Jadi kita berdua kan harus sehat untuk jaga yang sakit-sakit ini kan, begitu. Iya, betul. Mesti evaluasi, minum ini loh, kamu udah minum ini belum, kamu udah minum ini belum. Jadi kita jaga terus. Karena di rumah saya ini isolasi, tapi tidak yang sama sekali nggak boleh ketemu gitu, nggak. Karena anak-anak saya stres. Mereka stres karena begitu mereka bilang, mereka tahu mereka COVID gitu, mereka nangis. Aduh, gitu. Saya pikir saya nggak mau kayak gitu kan, mereka bisa stres gimana gitu. Itu memang masih ke bawah, saya panggil kalau makan ke bawah, tapi dengan protokol, Bu. Jadi kamu semua yang COVID harus jaga supaya Mama sama Mbak Tita, namanya Mbak Tita ya, COVID. Kalau kita berdua kena, terus yang jagain kamu siapa, gitu kan? Jagain kamu siapa, yang nggak ada yang masakin, nggak ada yang ngurus. Lalu Ibu, Bu Dita sama Mbak Dita, Mbak Tita, Bu Dita sama Mbak Tita, bagaimana tanggapan kanan kiri, Bu? Maksudnya mereka tahu nggak kalau Ibu tidak terinfeksi, tapi Ibu merawat yang terinfeksi, dan Mbak Tita boleh belanja gitu? Gimana? Nah, maksud saya belanjanya kan sebelum itu, Bu, sebelum kita semua. Oh iya, baik. Mungkin yang bikin kita kuat gitu loh. Ya betul. Baik. Sampai 2 jam. 2 jam kena matahari pulang gitu. Karena saya nggak berlari, yoga juga kayaknya di rumah. Olahraga di rumah tuh males ya, kena lihat tembok aja gitu kan. Jadi saya jalan pagi gitu. Jadi barangkali ada kiat-kiat tertentu. Isolasi. Ya. Sakit kita semua langsung diisolasi sama RT RW. Ya. Online.
Oke. Saya mau cerita ini dulu, Bu. Jadi waktu pada sakit, kan saya mau jaga mereka semua supaya tidak stres. Jadi pada saat makan, mereka masih kumpul di bawah. Protokol, sebelum pegang pintu, harus pakai masker dulu. Oh ya. Pakai hand sanitizer, handle pintu. Dan mereka turun ke bawah makan, ya kan? Makan. Jadi, Bu, kita semua yang ambilin, jadi mereka nggak boleh ngambil. Jadi mereka nggak boleh ngambil apa-apa, minumnya di aqua. Terus apalagi ya, jadi nggak boleh pegang sembarangan. Terus kita juga disemprot sama apa namanya cairan Baiklin dulu. Itu saya sama dokter puskesmas. Tuh. Vitamin, buah-buah, kurma, madu, habatus sauda, sampai obat Chinese Linhua itu kita minum semua. Itu banyak yang diminum. Asupan air putih juga harus dijaga dan terukur. Jadi saya siapin di di pasien, kamar pasien itu bukan ini tapi aqua, Bu. Aqua kan saya minta ke RT/RW diantar. Jadi saya udah minum berapa botol satu hari. Oke. Jadi banyak sekali, takutnya ginjalnya mereka kan jelek jadinya. Iya. Obat ya. Terus obat herbal iya gitu. Jadi saya lihatnya itu, saya kontrolnya dari berapa botol ya udah habis gitu. Kalau saya sendiri kenapa nggak kena ya mungkin yakin, terus saya nggak mau sedih, Bu. Saya nggak mau sedih, masih bercanda sama anak. Makan tuh mereka bercanda, kamu bisa nggak makan jeruk kecut nggak? Terus mereka ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi masih ada begitunya. Jadi kita nggak mau stres. Iya, baik. Iya. Sembuh. Saya itu swab pertama positif sampai 2 kali negatif itu cuma 11 hari, Bu. Padahal dia punya DM. Oh, jadi awalnya memang sudah positif juga ya, Bu Dita ya? Sudah positif. Waktu dia swab pertama tuh dia tidak tahu kalau dia, tapi belum ada gejala karena anak buahnya di kantor ada yang kena. Ya. Saya tanya dia kan, kamu takut nggak waktu COVID? Ya. Enggak, saya yakin kok aku sembuh, dia bilang gitu. Iya. Jadi satu keyakinan, dua masih masih berusaha mengalihkan pikiran ke hal-hal yang bikin kita senang, Bu. Sholat itu nomor 1. Kayaknya doa ibu-ibu kita, jadi neneknya. Iya. Nomor 1 kayaknya doanya kencang. Ya, support keluarga. Iya, doa itu. Lalu saya menjauhkan. Saya memang nggak terlalu kasih tahu ke semua orang kalau saya COVID, ada yang COVID gitu, karena saya nggak mau terlalu banyak di WA. Jadi yang penting-penting aja. Ya, yang grup juga yang saya pikir banyak membantu itu yang saya WA gitu, buat untuk dapat masukan kan. Tapi kalau yang lain enggak. Terus RT/RW itu penting, itu banyak sekali loh, Bu. Puskesmas yang sangat komunikatif. Itu sih, Bu. Iya. Kalau saya kenapa nggak tularan, saya nggak tahu ya. Jadi vitamin C pasti tiap hari, ya kan? Ya standar-standar aja lah. Olahraga pagi itu penting kena matahari. Terus tetap senang, Bu. Jangan terlalu paranoid yang bagaimana ya. Tangan itu nggak boleh gampang kena ini. Hidung, mulut. Jadi memang saya senang banget cuci tangan dari sebelum ada COVID. Iya. Senang cuci tangan. Saya kalau habis ngasih duit Pak Cepek itu saya pakai hand sanitizer di mobil. Jadi di mobil itu dari sebelum ada COVID, saya selalu siap hand sanitizer 500 sama tisu basah. Jadi memang parnonya tuh di situ aja sih. Saya setiap habis pegang pencatatan parkiran, itu kan saya nyetir sendiri, itu saya selalu cuci tangan. Saya selalu gitu. Baik. Dari sebelum ada COVID. Ya, baik Bu. Memang harus sedia ini, Bu. Hand sanitizer nih selalu ya, Bu ya. Baik, Bu Dita. Ya, terima kasih sekali ini sharingnya, betul-betul sangat bermanfaat. Dari semua testimoni yang saya garis bawahi tadi, Kak Dini memang tidak menyampaikan, tapi secara tersurat barangkali tersirat bahwa persoalan hati
senangkan hati, jangan sedih. Ini digarisbawahi oleh hampir semua testimoni yang hadir pada kesempatan ini, bahwa keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kesembuhan, berpikir positif, sholat dan sebagainya. Barangkali itu adalah kunci kekuatan kita semua. Mendapatkan matahari, berjalan pagi, sebenarnya itu juga yang dilakukan Mrs. M, tetapi kadarullah dia tetap terkena dan keluarga tetap terkena. Yang paling penting adalah jangan putus harapan bahwa penyakit ini bisa kita atasi dengan segala kekuatan, support system, dan lingkungan yang dari tadi digarisbawahi sekali lagi. Support RT RW bagi para positif COVID di Kemang Pratama ternyata sangat luas. Sekali lagi, momen ini memang betul-betul menjadi pilot project bagi perumahan lain atau lingkungan lain, bagaimana support source, sumber kekuatan dari teman-teman, khususnya RT RW yang sangat berkontribusi positif. Sekali lagi saya ucapkan, karena waktu yang sangat terbatas, ada beberapa pertanyaan yang belum kami bisa tayangkan. Barangkali kami akan memberikan nomor-nomor yang bisa dihubungi apabila teman-teman ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada testimoni. Sekali lagi Ibu Dita, terima kasih banyak atas share pada pagi hari ini. Kepada testimoni lain yang juga sudah menyampaikan testimoninya, Pak Baskara Agung, Kak Dini, Pak Hendriadi yang pada kesempatan ini belum bisa terhubungi, barangkali karena ada kesibukan lain. Miss M dan Mbak Dita Ratna. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat warga Kemang Pratama dan seluruh peserta webinar yang kami cintai, virus ini belum selesai menyerang kita. Data sekali lagi menunjukkan bahwa di Indonesia masih 232.626 positif COVID, hanya 166.686 dinyatakan sembuh dan ada 9.222 meninggal dunia. Data di Bekasi sudah juga kami sampaikan tadi, dan hadirin mengakhiri webinar kita kali ini. Saudara yang terkasih, saudara yang kami sayangi, mari tetap menjaga diri dan keluarga serta lingkungan kita setidaknya dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari kami, menenangkan hati, mendekatkan diri pada Ilahi Robbi, dan berpikir positif. Terima kasih kami yang tak terhingga kepada seluruh peserta webinar kali ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kedua narasumber kita, Dr. Basuni Radi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Ibu Dr. Budi Sarasati, SKM MC, pemerintah Kota Bekasi, para testimoni, Bapak Baskara Agung, sekali lagi Kak Dini, Mas Hendriyadi, Miss M, Ibu Dita Ratna, Ketua Forum RW Kemang Pratama, Bapak Khairil, dan yang kami sayangi, sekali lagi salut untuk mereka, panitia webinar Hidup Aman dengan COVID kedua, COVID-19 edisi kedua. Riyadi Lazuardi, ada Riyadi Lazuardi, Bapak Hartono, Bapak Harto Suseno, ya, Pak Harto Suseno karena ada HS ya, Pak Harto, kemudian Ibu Ruli Meta, tadi kami belum lihat kehadiran beliau, Ibu Ika Sarina, angkat tangan Bu, boleh Bu? Ibu Ika Sarina, Ibu Yanti Tulak, Sarjana Hukum, senior kami Pak Dali sebagai fasilitator, dan Pak RW sekaligus tamu khusus kami RW 12, dan kepada Ananda Lutfi, penanggung jawab IT kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada warga pendukung acara ini dari Sekolah Victory Plus dan CNI. Mari hidup sehat dengan CNI. Semangat dan salam kasih kita tetap kita berikan kepada
pejuang kesehatan COVID-19, tenaga medis, para dokter dan laboran, dan pihak terkait lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Salama, undur diri, salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi tugas kemanusiaan. Kau berjuang di garda terdepan. Bila di kau teringat, kau dianugerahi kelebihan, tegar dan tulus untuk pengabdian, terus maju pantang mundur. Air matamu berlinang, banyaknya kau kehilangan. Percayalah Tuhan Sang Penyayang, lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi pahlawan, para dokter, medis dan relawan. Manusiawimu sangat mulia. Terima kasih para pahlawan. Peluklah hambamu kini hingga di surga nanti. Amin. Terima kasih Pak Baskara Agung, terima kasih Miss M. Semuanya sekali lagi terima kasih kepada warga Kemang Pratama. Mudah-mudahan ada acara webinar lain yang bisa diinisiasi oleh ketua forum kita, tidak hanya tentang COVID tentunya, tentang hal-hal lain yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan tetap sehat.